أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وبعد. Alhamdulillah, puja puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dzurriyyatihi min ali baitihil kiram. Salawat dan salam juga untuk para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik, Bapak Ibu, abang kakak sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa sama-sama bermujalasah, kita niatkan i'tikaf, juga kita minta kepada Allah agar duduknya kita di rumah Allah ini menuntut ilmu Allah semoga menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, menjadi asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab turunnya sakinah, ketenangan untuk kita semua, dan menjadi asbab keberkahan untuk kita dan keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Bapak Kakak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Kalau tujuan yang ditetapkan Allah, tentu kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya, dimintanya kita untuk senantiasa beribadah dan menghambakan diri kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ditanya tujuan kita sebagai makhluk, tujuan kita hidup itu supaya dapat apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya dapat apa lagi? Dapat berkah. Ada lagi? Supaya dapat rahmat, hidayah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengennya lagi kita mendapatkan kebahagiaan dunia, nggak cuma dunia tapi juga akhirat. Itu kenapa doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambah lagi kita pengen supaya dapat ketenangan di dalam hidup. Nah, ketenangan inilah yang dalam bahasa Arab disebut sakinah. Apa namanya? Sakinah. Kira-kira kita sudah dapat sakinah belum dapat dalam hidup? Sakinah itu apa? Ketenangan, ya. Apakah yang dimaksud sakinah itu adem, ayem, tentrem, gak ada masalah, semuanya serba enak? Ini ada pernyataan menarik dari guru saya, Gus Faiz, bahwa sakinah ini seakar kata dengan sikin. Sikin apa artinya? Pisau. Apa kira-kira hubungannya? Yang satu sakinah yang artinya ketenangan,
Yang satu lagi sikin, yang artinya pisau. Pisau ini kan horor ya. Pisau ini seolah-olah sesuatu yang memberikan malah ketidaktenangan. Tapi apa hubungannya? Sementara akar kata sakinah dan sikin ini sama. Ya, sakana. Dalam bahasa Arab, sikin ini pisau yang digunakan untuk menyembelih, ya, untuk zabah. Dan kalau sudah disembelih, apapun itu sembelihannya, baik itu ayam misalnya, atau kemudian kambing atau sapi bahkan unta, dia pasti memberontak kalau udah kena seset lehernya. Tapi setelah berontak, menggelepar, lama-lama tenang, lama-lama diam. Maka nilai filosofisnya ada di situ. Yang disebut sakinah tuh tadi bukannya adem ayem tentrem, nggak ada masalah, nggak. Tapi sesuatu yang bergejolak, tapi kemudian setelah itu mendapatkan ketenangan. Nah, hidup yang sakinah yang seperti itu. Pasti ada ujian, pasti ada hambatan hidup yang membuat kita nih bergetar, yang membuat kita bahkan berontak hati, tapi setelah itu tenang. Ya. Yang namanya juga hidup ya. Pasti kena tuh sama namanya ujian, karena yang namanya al-hayah, hidup itu darul libtila, tempatnya kita mendapat ujian. Ada yang ujiannya basic standar, mungkin nggak sampai tergoncang gitu. Ada yang ujiannya middle, udah mulai nih ya, kehilangan sesuatu ya, terus kemudian dikhianati, udah mulai nih goyang. Ada yang ujiannya berat ya, bahasanya itu wazulzilu, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an itu am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa, terus wadharra, terus wazulzilu. Apakah kalian mengira bahwa kalian masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala terus kalian gak diuji dengan ujian? Pasti ada ujiannya yang membuat kita ini goyang, bahkan membuat kita ini bergoncang. Tadi adat makomnya, masad humul baksa, ada yang standar-standar saja, hilang duit ya ujiannya. Ada yang kemudian dapat hinaan orang misalnya, itu masih biasa, gampang dilewati, walaupun nggak semua bisa melewati dengan mulus. Ada nanti yang tadi itu middle, udah mulai berat itu wadharra, nanti ada yang wazulzilu. Tapi buat orang yang mendapatkan sakinah itu, setelah goncangan tadi, dia bisa untuk mengademkan hatinya, terus menenangkan dirinya. Itu orang-orang yang sakinah. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para aulia ussalihin, itu orang-orang yang mendapatkan sakinah, ketenangan dalam hidup mereka. Itu sebabnya walaupun nanti cobaannya itu berat-berat, mereka tetap berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujiannya mengerikan, sahabat-sahabat apalagi kalau kita lihat kisah-kisahnya itu ya. Tapi mereka dengan senang hati menggenggam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ujiannya paling berat dari sahabat Nabi, pernah tahu siapa? Hah? Ammar bin Yasir salah satunya ya. Ammar bin Yasir itu ngeri ujiannya. Dia ngelihat ibundanya Sumayyah dan ayahnya
wafat sebagai syahid di hadapan matanya sendiri. Kita ngelihat orang tua kita sakit aja nggak tega, nangis itu ya. Saya waktu ngelihat orang tua saya di ICU itu nggak kuat itu, nangis. Apalagi ada disiksa sampai mati di depan kedua matanya sendiri. Berat sekali itu. Apakah Ammar setelah itu menyerahkan agamanya kembali ke agama nenek moyangnya? Tidak. Siapa lagi? Bilal bin Rabah. Sama mengerikannya. Bilal itu yang kalau kita tahu dipendam dalam pasir, ya. Dipendam dalam pasir, ditimpa pakai batu besar. Bilal cuma ngomong ahadun ahad, ahadun ahad. Dan cerita itu bukan sekedar cerita kita ngebayangin lagi dipendam di pantai, enggak. Kayak zaman kita masih kecil main-main, pasir itu menghantarkan panas. Sementara Bilal di tengah teriknya matahari itu ditimbun di bawah pasir. Itu kalau kerupuk udah jadi itu, kerupuk melarat. Kebayang nggak badannya Bilal itu pada melepuh itu? Ya Allah, segitu panasnya. Terus Bilal pernah diikat di lehernya, terus diajak keliling seolah-olah dia adalah binatang yang tidak punya arti. Keliling tawaf, keliling Ka'bah, dihinakan seperti itu. Apakah Bilal setelah itu melepaskan agamanya? Apakah dia bertahan hingga akhir hayatnya untuk memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah Bilal banyak mengeluh? Allah berikan semua orang itu dari sahabat-sahabat Nabi sakinah ke dalam hati mereka. Ada goncangannya, tapi diredam goncangan itu. Pernah dengar nama Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu ardah? Khabbab bin Arad ini punya siksaan yang lebih berat dari Bilal. Satu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah bilang, saya nggak layak ada di kursi khalifah ini, kursi khilafah ini saya nggak layak. Harusnya yang duduk di situ Bilal bin Rabah karena ujiannya paling berat. Kata Khabbab, ketahuilah ya Amirul Mukminin, apa yang dialami oleh Bilal itu nggak seberat apa yang saya alami. Terus beliau buka bajunya, di belakang bajunya ada garis-garis, ya. Itu kulit yang bekas terbakar. Jadi dulu Khabbab itu pernah dipermainkan sama orang-orang kafir Quraisy, dibakar bara api, disate itu badannya, ditaruh tuh di atas bara api yang menyala itu, bekasnya terus terlihat sampai menjelang wafatnya beliau masih ada itu. Terus mukanya diinjak gitu. Orang-orang kafir Quraisy bilang, lihat saya nginjek bara tapi nggak panas kaki saya. Allah, padahal nginjeknya muka Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu. Apakah Khabbab setelah itu menyerahkan agamanya untuk mendapat keselamatan? Tidak. Apakah Khabbab setelah itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Apakah Khabbab terus bertahan sampai akhir hayatnya? Iya. Kenapa? Allah tanamkan sakinah dalam diri seorang Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu arda. Hari ini saya pengen belajar tentang sakinah, tentang ketenangan dari goncangan yang dialami oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu arda. Ada ndak yang tahu nama ini? Mus'ab ibnu Umair atau Mus'ab bin Umair, familiar ndak namanya? Apa yang kita ketahui dari nama itu? Mus'ab bin Umair, ada yang familiar nggak nama ini? Ya? Apa? Iya. Apa kira-kira gambaran dari orang ini? Salah satu pimpinan perang. Iya.
Betul. Ada lagi yang mau salah dua? Baru salah satu itu. Baik, saya jelaskan, saya gambarkan kisahnya. Beliau adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay bin Kilab. Diceritakan kana Mus'ab ibnu Umair min ajmali syababi Makkah wa an'amihim aishan, bahwa Mus'ab bin Umair adalah salah satu pemuda yang paling tampan dan paling nyaman hidupnya. Udah mana ganteng, tampan, hidupnya nyaman lagi. Keturunan biru, keturunan kaya, keturunan ningrat. Yu'azihi abawahu bi afdali ta'ami wa syarabi. Dia selalu disiapin makanan enak, minuman enak. Jadi sebelum dia lapar, udah ada makanan di depan dia. Sebelum dia ini merasa pengen minum yang seger-seger, minuman segernya udah disiapin depan dia. Kurang apa ini hidup ini? Kemudian wa yalbas min ajwadi thiyabil yamaniyah min qatanil Yaman. Kalau pakai baju, bajunya impor. Bajunya impor dari katun Yaman. Itu baju yang paling adem. Jadi pakai baju kayak ada AC-nya. Wah, gimana bentukannya itu? Udah mah paling ganteng, kaya, makanan tersedia, pakaian paling cakep deh di masa itu. Wa kana akhsyaba syababi Makkah, yakni ahsanahum jaldan wa an'amahum badanan. La yuqaribu fihi syabun min Quraisy. Akhsyab ini orang yang kulitnya paling glowing. Orang ini yang kulitnya paling glowing, paling bersih, paling putih, paling halus. Nggak ada pemuda di zaman itu yang sama kulitnya Mus'ab ibnu Umair. Wah, Masya Allah. Ya. Wa kana asyara syababi Makkah, yakni ahsanahum masyan. Dia ini trendsetter, sama pemuda-pemuda yang lain dijadikan sebagai kiblat. Gimana cara jalannya? Ahsanahum masyan, kalau jalan paling gagah. Ada orang kalau jalan tuh, wah itu wibawa sekali. Nah ini orang Mus'ab bin Umair. Semua apa tadi? Udah paling ganteng, paling cakep, paling glowing, paling kaya, disiapin semua yang dia pengen sama orang tua. Gak usah ngeliat ke depan ya, jauh. Gak usah ngeliat ke sini, jauh. Jadi semuanya tuh, Masya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang begini, ma ra'aitu bimakkata ahadan ahsana limmah wala araqa hullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab ibni Umair. Saya nih nggak pernah lihat ada orang anak muda di Makkah, kata Rasul, yang rambutnya paling klimis, paling rapi, paling bagus pakaiannya, paling banyak dikasih kenikmatan hidup, kecuali orangnya adalah Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi kalau ngelihat siapa yang paling nikmat anak-anak mudanya, ya Mus'ab, udah role modelnya Mus'ab bin Umair. Bahkan Rasulullah ngakuin itu. Nanti ada beberapa riwayat disebutkan salah satu di antara sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah huwadha Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu arda. Rasul itu kan kamalul jamal, ya, ketampanannya paripurna Rasulullah itu. Badannya tegak, badannya bidang, itu Rasulullah itu. Ya. Terus kemudian bahunya bidang, terus wajah Rasulullah itu tegas, alis matanya Rasulullah itu kereng, ya. Terus hidung Rasulullah itu mancung, gigi Rasulullah itu rapi gitu.
Jadi kalau lihat ada orang ganteng, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mus'ab syabah bi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 11-12 sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga rajin ngasih minyak rambut, ya, pakai duhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu satu waktu nanti sekuping, nanti kadang sedikit di bawah kuping. Rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikal, ya, nggak keriting, nggak lurus, jadi bergelombang. Mus'ab digambarkan seperti itu. Jadi kurang apa tuh? Kaya mah kaya, ganteng mah ganteng, komplit udah, ya. Perfect, sempurna udah. Masya Allah. Tapi Mus'ab ini adalah seorang yang cerdas. Mus'ab adalah seseorang yang melihat segala sesuatu tidak hanya dengan matanya tapi dengan basirahnya. Dia ngerasa kaya, uang ada, keturunan juga ningrat, tapi dia nggak mendapatkan kebahagiaan, nggak mendapatkan ketenangan. Sakinah tadi itu. Uang mah ada. Keinginan seolah-olah semua terpenuhi. Tapi ternyata hatinya kering. Dan banyak orang-orang yang tipikalnya kayak begini. Kita yang ngelihat seolah-olah semuanya enak. Tapi boleh jadi tidurnya nggak nyenyak, boleh jadi. Boleh jadi nih tidurnya gelisah. Boleh jadi ya Allah enak banget, rumahnya gede, tapi di rumah nggak betah. Boleh jadi kendaraannya mewah semewah-mewahnya, tapi kendaraan itu mengantarkan dia pengen menjauh dari kerumunan orang. Jadi dia nggak dapet ketenangan hidup, nggak dapet kebahagiaan hidup. Padahal semuanya ada. Tadi kita lihat ya, Rasulullah aja ngelihatnya kayak begitu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidup. Makanya kalau kita ngelihat orang bergelimpah harta, jangan buru-buru ngiri. Belum tentu dia setenang kita. Makanya kalau ngelihat kita ada orang bergelimang harta, mobilnya mungkin berderet, parkiran juga nggak cukup, jangan buru-buru iri. Boleh jadi dia tidak setenang kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair ini tahu-tahu ngedengar Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian Mus'ab ini sering datang ke Darul Arqam untuk mendengar beberapa kulaimat, ya, kata-kata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hitungan waktu yang amat sangat singkat, Mus'ab mendapatkan ketenangan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat sekali. Dia bilang, apa yang saya dapatkan selama ini dengan harta yang berlimpah, dengan kedudukan mulia di kalangan Quraisy, nggak saya dapatkan kecuali ketika saya membersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mahal harganya, ini yang saya cari. Maka saat itu Mus'ab mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Tapi saat itu Islam ini momok bagi Quraisy. Siapapun anggota keluarga yang ikut agama Muhammad itu aib seaib-aibnya. Itu makanya keluarganya Ammar bin Yasir yang kita ceritain tadi itu dianggap aib, dianggap racun, dianggap hina. Nggak cuman orang yang masuk Islamnya saja, tapi keluarga, circle-nya itu juga dianggap hina. Terus kemudian Mus'ab bin Umair karena khawatir ini masih bentuknya aib menurut sebagian orang, maka Mus'ab menyembunyikan identitasnya sebagai seorang muslim awal-awalnya itu.
Tapi lama kelamaan kecium juga tuh. Ada orang ngelapor, orang cerita. Akhirnya ibundanya konfirmasi, Mus'ab benar masuk agama Muhammad. Kata Mus'ab, ibu udah gak ada yang perlu disembunyikan lagi. Iya, saya masuk agama Muhammad. Waduh, murka semurka-murkanya. Ibunya mencoba untuk mengajak Mus'ab kembali ke agama nenek moyangnya. Mus'ab, udah gak usah bikin sesuatu yang sensasi, gak usah macem-macem. Ayo deh, kamu kembali lagi ke agama nenek moyangmu. Enggak, kata Mus'ab. Saya enggak mendapatkan di agama nenek moyang kita seperti apa yang Mus'ab datang Umi di agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mus'ab enggak dapat itu. Uminya nyoba segala cara, sampai cara yang paling kasar sekalipun. Sama uminya tuh semua diputus. Fasilitas-fasilitas nomor wahid itu sudah diputus. Pamannya juga ikut campur di situ. Dia dikurung, diisolasi, dapat hukuman fisik dari keluarga. Yang tadinya tuh kulit bersih, mulus, glowing, jadi banyak luka karena sering dicambukin sama pamannya. Ya Allah. Tubuh yang dulu itu berisi itu menjadi kurus kayak nggak ada yang ngurus. Ya Allah. Tapi lagi-lagi Mus'ab dapat ketenangan, dapat sakinah di dalam hatinya itu. Sesuatu yang nggak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata, kebahagiaannya berupa ketenangan itu. Walaupun dia nggak dapat lagi fasilitas kelas 1, dia nggak dapat lagi pakaian, makanan, minuman yang semuanya itu dulu dia dapatkan dengan mudah dan mewah, berubah jadi nggak ada sama sekali itu. Ya Allah, Masya Allah. Hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Insya Allah. Mudah-mudahan ngalir juga keberkahan Allah buat kita ya. Balik ke ceritanya Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu arda. Dia hilang semua. Saya mau nanya, kalau kita di posisi Mus'ab, kira-kira kita manut sama orang tua, balik ke agama nenek moyang, atau kita bertahan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab, tapi kita mungkin tahu jawaban masing-masing apa. Mungkin kita nggak cari kebenaran, kita cari pembenaran. Kita bakti sama orang tua kan juga berpahala. Balik aja lah dulu. Padahal sebenarnya jauh di lubuk hati terdalam kita ingin supaya fasilitas dulu yang hilang bisa kembali sama kita. Mungkin, ini mah mungkin. Tapi buat orang-orang yang tertanam keimanan, dia mendapatkan halawatul iman, dia mendapatkan sakinah itu, dia akan pegang erat, nggak akan dia lepaskan sedikit pun. Lihat kucing, begitu dia dapat ayam, dia gigit, nggak akan dia kasih sama yang lain. Kalaupun harus cakar-cakaran sama kucing yang lain, hayop lah. Tapi dia akan genggam itu. Kenapa? Dia udah siap mendapatkan kenikmatan itu. Jadi Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu arda, dengan siksaan yang sedemikian rupa, bahkan ibunya sempat mempermalukan dirinya di hadapan orang banyak gitu. Menjatuhkan mentalnya Mus'ab. Maksudnya saya begini gara-gara Mus'ab. Tapi Mus'ab bilang, Umi maafin, Umi nggak perlu kayak begini. Bahkan kalau Umi punya nyawa lebih dari satu, Mus'ab ketika diancam sama nyawa Umi berkali-kali, gak mau melepaskan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang dia udah bahagia, lawang dia udah dapat sakinah tadi, ketenangan, ketentraman dalam hatinya dia. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Hakadha Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu arda. Sampai orang-orang tuh ngerasa kasihan sama Mus'ab. Kasihan sama Mus'ab. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu arda. Sambil berlinang air mata, Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, kana Mus'ab an'ama ghulami bi Makkah wa ajwaduhu hullah ma'a abawaihi thumma laqad ra'aituhu juhdan fil islami, juhdan syadidan hatta laqad ra'aitu
jaldahu yatahashaf kama yatahashaf jildal hayyah. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas sambil nangis gini, dulu waktu sama orang tuanya, Mus'ab ibnu Umair itu pemuda Mekah yang paling mewah pakaiannya. Tapi begitu dia masuk Islam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ya, keadaannya berubah. Kulitnya ya tahasyaf tuh, ganti kulit, pecah-pecah. Sebagaimana ular ganti kulit. Ya Allah. Tapi lagi-lagi sama seperti sahabat-sahabatnya kita ceritakan di awal. Apakah Mus'ab terus meninggalkan agama Allah? Enggak. Impossible, gak mungkin sahabat itu mau bertaruh nyawanya kalau bukan karena mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dan sakinah di dalam hati mereka. Mereka gak akan bisa berpegang teguh itu. Ngapain dalam keadaan yang mengerikan itu, dimusuhin satu kampung, dihina, disiksa fisik. Ngapain mereka bertahan? Kalau bukan karena mereka sudah mendapatkan sesuatu yang lebih indah, kalau mereka sudah mendapat ketenangan yang mereka cari selama ini. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang betul-betul orang-orang yang mendapatkan hakikat sakinah dalam hidup mereka, sehingga mereka nggak mau ngelepasin itu lagi. Mereka menggenggam erat apa yang sudah mereka rasakan dari kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata seperti itu. Zata yaumin kunna jalisan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Satu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Terus Mus'ab datang. Dengan pedenya Mus'ab mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah jawab, Rasulullah nengok itu Mus'ab, Rasulullah tuh netesin air mata. Kenapa? Mus'ab bahkan gak bisa melengkapi pakaiannya dia dengan sempurna. Di zaman Rasul ada satu jenis pakaian. Pakaian itu sepasang. Satu dijadikan sebagai rida, satu dijadikan sebagai izar, kayak baju tawaf itu, kayak baju ihram. Ya. Itu salah satu jenis baju di zaman itu. Tapi Mus'ab alih-alih bisa beli baju sempurna, dia pakai cuma satu bagian saja. Itu pun banyak tambelannya. Lah gimana Rasul nggak nangis ngelihat itu? Wah, zaman dulu sebelum Mus'ab masuk Islam itu pakaiannya impor. Nah kok sekarang tambelan-tambelan pun itu hanya bagian bawahnya saja. Ya Allah. Tapi begitulah ahwalus sahabat. Keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mus'ab bahagia dengan keadaannya saat itu. Yang dia lakukan kesehariannya membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lakukan itu selalu berbuat apa yang bisa dia lakukan terhadap sesama muslim, dan itu memberikan sakinah tadi itu, memberikan ketenangan ketika berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Allah titipkan sakinah di sana yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Kalau kita nih belum sampai ke arah situ, jangan salahin mana sakinahnya, kita yang belum meniti jalan itu. Kalau kita belum sampai apa yang dirasakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jangan salahkan kisahnya. Kita yang belum mau mendekat kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Ya. Oh jadi Masya Allah. Itu tenang tuh, nikmat-nikmat saja. Ya. Dan Mus'ab ibnu Umair terus fokus sama apa yang sudah menjadi keinginan tertingginya, mendapatkan pahala besar dan berharap wafat sebagai seorang syahid. Mus'ab bin Umair ini yang nanti akan menjadi safir, awalu safirin fil Islam. Safir itu duta, yang menjadi delegasi pertama Rasulullah SAW ngirim ke Yasrib. Jadi 1 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah, Rasul sudah meminta
Mus'ab untuk datang ke Yathrib dakwah. Maka nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Mekah, orang-orang udah tola al badru tuh. Tola al badru alaina. Tuh gimana ceritanya orang Rasulullah belum nyampe kok mereka udah kenal? Itu berkat andilnya Mus'ab ibnu Umair. Disebutkan tidak ada satu rumah yang tidak kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Itu berkat Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu. Dan itu sudah cukup membuat beliau itu berbahagia, ya, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah itu ada 3 orang terbaik berdasarkan testimoninya Ummul Mukminin Aisyah. Kata Ummul Mukminin begini, salah satun minal ansar, ada 3 orang ansar, kulluhum min Bani Abdul Ashhal, semuanya dari keluarga Bani Abdul Ashhal. Lam yakun ahadun ya'taddu alaihim fadla, tidak ada orang yang melebihi keutamaannya dari 3 orang ini, kata Ummul Mukminin. Ini kalau bahasa kita, best of the best. Sahabat Ansor yang lain, oh jempol, terbaik. Tapi kalau berbicara yang terbaik dari yang baik, nah 3 orang ini. Yang pertama kata Ummul Mukminin, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu wa arda. Pernah dengar namanya ini? Sa'ad bin Mu'adz. Begitu wafat, arsy Allah bergoncang. Arsy Allah bergoncang. Amalannya apa? Oh panjang, nanti kita ceritakan di lain waktu. Yang kedua Usaid ibnul Hudayr. Ini seorang sahabat yang ketika baca Quran, malaikat menampakkan wujudnya dengan penampakan asli. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Usaid, kalau aja kamu lanjutkan bacaan Quranmu, niscaya semua penduduk malaikat bisa melihat, penduduk Madinah bisa melihat malaikat dengan telanjang mata. Itu Usaid bin Hudayr. Yang ketiga Abbad bin Bishr. Ada orang keranjingannya baca Quran. Ada nggak yang begitu di sini? Jadi kalau apa-apa baca Quran, lagi ada waktu senggang baca Quran, lagi gelisah baca Quran. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Pokoknya apa-apa Quran. Ini Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu arda, yang senantiasa menghatamkan Qur'annya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nanti ada kisahnya di perang Zatur Riqa kalau tidak salah itu, Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu arda diminta sama Rasul, ditawarin siapa yang mau jaga malam gitu. Kata Abbad, saya aja deh Rasul, saya pengen ngatamin Quran nih sekalian. Padahal lagi perang, capek, sama-sama capek. Tapi beliau tuh kalau capek pelariannya ke Quran. Saya aja yang jagain, sekalian baca Quran. Dia ngambil wudhu, dia sholat. Lagi sholat ada musuh, terus manah, kena badannya Mus'ab ibnu Umair. Mus'ab lagi, Abbad bin Bishr. Itu terasa itu. Tapi kata Abbad, aduh sayang banget kalau saya putus. Saya lagi baca surah Al-Kahfi. Nanti baru ketahuannya setelah 3 kali kena anak panah, ya, dia ingat bahwa dia sedang mengemban amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dia wafat, walaupun dia senang kalau dia wafat dalam keadaan salat. Jangan sampai dia wafat sementara dia mengabaikan amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia berusaha untuk menyelesaikan. Ada darah netes kena sama yang jaga juga, kalau nggak salah Ammar bin Yasir. Kata Ammar, kenapa kamu nggak bangunin dari awal sahmin, ya, dari anak panah pertama yang kena ke badanmu itu? Kata Abbad, sayang, saya mah kalau nggak inget lagi megang amanah Rasul, saya pengen selesain tuh surah Al-Kahfi, walaupun saya harus mati di tengah-tengah membaca surah Al-Kahfi. Tapi saya tahu saya lagi jagain Rasul, makanya saya selesain sholat saya. Makanya kata Ummul Mukminin Aisyah, 3 orang tuh nggak ada yang bisa ngalahin 3 orang ini. Bapak Ibu tahu,
3 orang ini masuk Islam karena Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu. Kebayang nggak betapa besar pahalanya Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu? Kebayang itu. Ini Mus'ab nih kayak Abu Bakarnya Mekah. Sementara dari Sa'ad bin Mu'az, saat itu masuk Islam, dia pemimpin kaum. Pagi dia masuk Islam, siang semua kaumnya masuk Islam. Dan dia masuk Islam gara-gara Mus'ab ibnu Umair. Apa nggak dapet tuh dia pahalanya? Allah. Saya ngebaca pola-pola kayak begini Bapak Ibu. Mau nggak punya pola kayak Mus'ab nih? Bapak Ibu, abang kakak sekalian. Munzalan salah satu yang ikut polanya Mus'ab ibnu Umair. Buat yang kelebihan rezeki. Kalau ada kelebihan rezeki nih, berikan hartamu untuk para guru ngaji. Dari guru ngaji itulah sang guru mengajarkan kepada banyak orang. Pahalanya kira-kira 1 apa banyak itu? Banyak. Kalau muridnya ada 50, maka 50 itu kita dapatkan pahalanya. Kalau bapak ibu abang kakak punya rezeki lebih, infakkan beras, berikan kepada santri-santri penghafal Quran itu. Kelak itu akan masuk ke darah mereka, jadi penguat mereka dalam menghafal Al-Quran. Terus mereka tumbuh dewasa, terus mereka jadi guru ngaji, jadi guru tahfiz, murid mereka puluhan, dari murid yang puluhan punya murid lagi puluhan. Apa enggak ngalir pahalanya untuk kita itu? Maka ini pola-pola Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu arda. Pernah ada satu kisah, ada seorang karyawan pensiun, uang ada, dia biayai 1 orang berprestasi di salah satu pesantren sampai selesai dari kelas 1 sampai akhir. Setelah kelar pesantren ini anak dikuliahkan ke Timur Tengah sampai selesai. Begitu pulang disiapkan ruang majelis yang sama anak asuhnya itu. Majelis itu akhirnya dibesarkan menjadi pondok pesantren yang sekarang muridnya lebih dari 300 santri. Apa nggak ngalir itu untuk orang yang ngebiayain sekolahnya itu? Ini pola-pola Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu warda. Ini patut ditiru ini. Dan alhamdulillah Munzalat memfasilitasi itu. Tapi kalau mau pribadi pun nggak jadi masalah. Datangi pondok-pondok pesantren, cari ada ndak di sini murid yang prestasi, boleh ndak saya yang bayarin untuk sekolahnya. Waduh itu cakep itu. Pertama kita akan dapat barokah santri. Kalau dia santri penghafal Quran, barokah Quran kita dapatkan. Dan boleh jadi kita punya anak-anak yang itu dekat dengan Quran, karena asbab keberkahan anak yang kita bayari untuk menghafal Quran. Pegang itu kata saya. Nah itu pola pahala berlimpah dengan cara cerdasnya ya kayak Mus'ab ibnu Umair ini. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Ada satu orang dapat hidayah karena ada andil kita di situ, maka kita dapat kendaraan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya itu unta merah. Dulu tidak ada kendaraan terbaik di masa Rasulullah kecuali unta merah itu. Dan Masya Allah, lakukan itu. Ini Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu arda. Dia terus kejar cita-citanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baru ketemu di perang Uhud. Saya coba singkat kisahnya Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu anhu. Dia diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panji itu adalah tanda kalau dia jatuh, tandanya kalah. Maka saat itu ada satu musuh Allah musyrik Quraisy namanya Ibnu Qami'ah, yang itu nanti juga ngehantem mulutnya Rasulullah SAW sampai nanti ada gigi Rasul yang patah itu. Ibnu Qami'ah. Dialah yang nanti akan nebas tangannya Mus'ab karena Mus'ab megang bendera panji Rasulullah itu. Putus tangannya, putus. Kata Mus'ab jangan sampai itu bendera kena tanah.
Maka sama beliau diambil, bukan tangannya yang diambil, benderanya yang diambil. Tangannya sudah putus. Dia ambil bendera itu, dia tegakkan lagi dengan tangan kirinya. Terus mengucapkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Kita hanya meneruskan apa yang Rasul hanya meneruskan apa yang dulu pernah diamban amanahnya oleh rasul-rasul yang lain. Sehingga kita harus membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ayat itu tersirat makna demikian. Ibnu Qami'ah ngelihat lagi, loh kok ada lagi tuh bendera. Dia datangi lagi, dia hantam lagi tangan kirinya. Putus tangan kirinya, buntung dua-duanya. Ibu tahu, dia datang ke salah satu prajurit, tolong ambilkan bendera itu, kau pasangkan di antara leher dan pundakku. Ini bukannya dia mengerang kesakitan, tapi dia berusaha supaya bendera Rasulullah itu tidak jatuh. Diambil, ditaruh. Pada saat itu Ibnu Qami'ah udah bawa tombak, kesel karena berkali-kali bendera itu nggak jadi jatuh, ditombak dari jauh. Akhirnya tembus ke belakang. Wafatlah Mus'ab ibnu Umair. Dan karena kemiripan Mus'ab ibnu Umair, orang-orang menyangka Rasulullah yang wafat. Itu sebab kenapa perang Uhud terhenti, dikira Rasulullah sudah wafat. Padahal yang wafat adalah Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu. Rasulullah terselamatkan, begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kisah dari Mus'ab ibnu Umair yang sebenarnya kalau mau dipanjangkan masih banyak kisah-kisah yang lain terkait Mus'ab ibnu Umair. Tapi yang kita mau ambil pertama, orang yang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan sampai ke satu titik, dia dapatkan sakinah itu. Jadi jangan berhenti sebelum kita ketemu dengan titik itu. Dalam perjalanannya pasti ada goncang-goncangan, dan itulah hakikat sakinah. Dia ketemu dulu dengan goncangan, setelah itu dia dapat ketenangan. Yang kedua, jadilah orang-orang seperti Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu taala anhu arda. Apa yang sudah kita lakukan, kita dedikasikan, apa yang sudah kita transaksikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu, harta, jiwa. Kalau jiwa mah berat, tapi jangan sampai kita nggak mau untuk mendedikasikan waktu juga harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari kisah Mus'ab ibnu Umair. Sayangnya waktu kita terbatas. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Allah waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.